Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat berjumpa kembali, teman-teman, dimanapun Anda berada. Kali ini video learning saya akan berisi mengenai materi pasar modal dan analisis investasi. Untuk pertemuan setelah bahan dari uh, modul Teach Me ya. Nah, saya akan blended materi Teach Me yang dari Bursa Efek dan juga dari buku dari Pak Jogianto Hartono yang berjudul hampir sama, Pasar Modal dan Analisis Investasi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas mengenai return dan risiko portofolio. Saya harap Anda mencari bukunya sebagai referensi, meskipun di PPT juga ada. PPT sudah saya sediakan di My Class sehingga Anda bisa download materinya. Cuma nanti untuk beberapa latihan soal mungkin harus kalian dapatkan lebih jauh dari buku. Ya, bisa jadi kalian mendapatkannya di internet. Sourcesnya banyak, jadi terserah. Kita termasuk kampus yang merdeka belajar sehingga kalian bisa mendapatkan materi itu dari mana saja. Saya persilahkan. Yang penting nanti kalau ada tugas, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya, cukup jelas. Saya akan memulai meeting return ini dengan ini dia, yaitu return yang diharapkan dan risiko portofolio. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, nanti ada pengertian return dan risiko, kemudian estimasi return dan risiko aset, tunggal, analisis risiko portofolio, diversifikasi yang telah saya singgung di video learning sebelumnya ya, juga estimasi return dan risiko portofolio serta model indeks tunggal. Model indeks tunggalnya nanti juga akan muncul di pertemuan berikutnya, tapi hanya saya singgung sedikit. Tapi semoga nanti bisa membantu banyak teman-teman yang ada di rumah ya. Baik, pengertian dari return. Return itu adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Kenapa dibilang keberanian ya? Karena return itu pasti berhubungan dengan risiko. High risk, high return, gitu ya. Sehingga kalau ingin mendapatkan return yang tinggi, maka risikonya pasti tinggi. Itu hukum sederhananya. Dan selain itu, return juga merupakan salah satu motivator orang untuk melakukan investasi. Nah, return sendiri, menurut bukunya Prof. Jogianto ini ada dua, satu yield dan capital gains, atau capital loss gitu ya. Nah, dengan demikian, total return itu adalah yield dan ditambah atau capital gains atau loss. Nah, yield sendiri ada nilai intrinsik lah, bisa dibilang nilai dari sebuah value saham. Kalau kita bahas return ini pasti tentu membahas tentang saham dan sebagainya ya, dan teman-teman ya. Nah, yield ini adalah nilai intrinsik ya, kurang lebih demikian. Nah, pengertian risiko. Kalau tadi return ada risiko, itu adalah perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Nah, itu risiko. Karena pasti investor mengharapkan return yang sebesar-besarnya aktual, tapi aktualnya kadang belum tentu sesuai dengan harapan. Nah, ini yang disebut risiko. Gap ini namanya risiko. Nah, risiko itu sendiri dibedakan dari beberapa hal. Di sini ada 8, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, atau risiko negara atau country risk. Nah, ini cukup banyak ya. Kalian satu persatu mungkin kalau mau menggali ya ini nggak cukup hanya dengan sehari, maka kalian harus mencari sources lain sebanyak-banyaknya. Nah, risiko sendiri dalam pasar modal bisa dibedakan menjadi dua, satu konteks aset tunggal, yang kedua konteks portofolio aset. Nah, aset tunggal itu maka jika seorang investor itu berinvestasi pada satu aset saja, itu namanya risiko dalam konteks aset tunggal. Namun jika ada portofolio, nah ini disebut
risiko konteks portofolio. Nah, jika itu yang terjadi, maka biasanya akan diikuti dengan risiko unsystematic risk atau risiko tidak sistematis atau juga risiko sistematis. Nih, kalian bisa baca. Risiko yang tidak sistematis atau unsystematic risk itu risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio atau diversifikasi tadi. Nah, ini terkait dengan kondisi mikro perusahaan sehingga disebut company risk. Ini bisa dikendalikan gitu ya, istilahnya kalau yang unsystematic risk. Karena risiko ini dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan dengan manajemen yang baik diharapkan dapat memperkecil risiko ini. Itu artinya disebut dengan risiko unsystematic. Yang kedua ada risiko sistematis, di mana perusahaan tidak bisa mendiversible atau menghilangkan secara penuh risiko ini, karena risiko itu ada di pasar. Risiko yang berkaitan dengan model atau portofolio yang lain, itu disebut risiko sistematis. Nah, ini tidak bisa didiversifikasi oleh portofolio karena berhubungan dengan risiko-risiko yang lain, termasuk risiko beta itu nanti ada di dalamnya, gitu ya. Nah, ini cara pengukurannya dengan cara risiko beta. Ini tadi dijelaskan ada non-diversible risk atau risiko pasar atau risiko umum yaitu general risk. Nah, total risiko ini jadinya adalah semua risiko yang mungkin terjadi ketika perusahaan melakukan jual beli atau buying and sell di pasar modal gitu ya. Nah, ini gambar yang bisa merepresentasikan penambahan jenis aset terhadap risiko portofolio, di mana yang biru di sini ini adalah risiko aset tunggal. Kalau Anda sebagai investor tunggal tidak memiliki aset yang lain, maka kalian mendapatkan risiko yang cukup tinggi. Masing-masing dari risiko kalian itu mungkin dinilai dengan nilai sekian ini. Nah, ini risiko aset tunggal. Namun, jika Anda mengikuti pasar portofolio atau risiko pasar, nah kalian akan bergerak mulai risiko yang ada di sebelah sini, ya, tergantung dengan jumlah saham dalam portofolio. Ini ilustrasi risiko pasar dan risiko aset tunggal. Bagaimana cara menghitung return? Di sini ada cara yang paling simple atau paling mudah, di mana price harga dikurangi harga dengan tahun lalu dibagi sama harga tahun lalu. Nah, ini dianggap paling efektif menghitung return. Ya, hanya satuannya waktu. Nah, return adalah R, price harga, dan waktu adalah T. Nah, untuk estimasi return sekuritas sendiri, perlu diketahui bahwa distribusi probabilitas return dapat bersangkutan dengan beberapa return yang lain. Di antaranya satu, tingkat return yang mungkin terjadi, atau dua, probabilitas terjadinya tingkat return. Nah, return tadi kan ada hitungannya ya, bahwa return adalah harga dari tahun T dikurangi harga dari tahun T-1 dibagi tahun T. Nah, ini merupakan return yang mungkin terjadi dengan rumus sederhana yang tadi. Nah, itu akan dibandingkan atau dikalikan dengan probabilitas tingkat return tersebut dari jumlahnya transaksi, kemudian banyaknya portofolio yang dijual belikan. Nah, itu dihitung menggunakan tingkat probabilitas sehingga menemukan hasil demikian. Return yang satu diharapkan oleh sekuritas itu muncul R itu return ke I yang mungkin terjadi, dan PR adalah probabilitas. Ini contoh perhitungannya. Ini kondisi ekonomi kuat sedang resesi, gitu ya. Ini anggap data ini sudah data jadi, belum data mentah. Sehingga kalian harus mencari tahu sendiri gimana cara menghitung probabilitas, cara mengetahui return gitu. Kalau pengen mengerti basis dari perhitungan return. Tapi di sini contoh sudah data yang matang gitu. Kalian tinggal menghitung aja. Itu ya, contohnya bisa dilihat. Probabilitas return hanya dikalikan 0,3 kali 0,2 ditambah dengan
ketika ekonomi sedang dan resesi. Nah, ini kalau ini yang terjadi, maka estimasi return sekuritas kira-kira seperti ini. Nah, di samping itu ada cara perhitungan lain, yaitu dengan menggunakan arithmetic mean dan geometric mean, gitu ya. Nah, apa bedanya? Rumusnya, ya betul, rumusnya memang berbeda. Cuman dari arithmetic mean ini dia menganggap rata-rata itu menghitung rata-rata tersebut dengan X per N, gitu ya. Sehingga semua dikumpulkan, datanya ditabulasi, kemudian dirata-ratakan. Itu aritmetik. Namun jika geometrik, agak cukup berbeda, karena geometrik menggunakan 1 plus R1 dan R2 dan seterusnya, gitu ya. Itu karena dia menggunakan perkalian antar time tadi. R1, R2, R3 itu dihitung kembali. Dikalikan di akar pangkat, sehingga R1 tadi itu akan berpengaruh terhadap R2, R3, dan sebagainya. Gitu ya. Kalau tadi kan hanya di rata-rata. Ini contoh perhitungannya dengan menggunakan kumulatif return relatif, gitu ya, 1 plus return. Kenapa direlatifkan? Karena satu dianggap nilai beta risk, gitu ya. Risiko satu itu artinya risiko yang pembanding, gitu, yang kumulatif. Kalau kumulatif ya, nilai relatif return, gitu ya. Ya, kenapa ditambahkan satu dengan return? Karena dianggap satu itu sebagai nilai pangkal, gitulah ya. Sehingga kalau risiko satu itu sama dengan risiko total, gitu. Mudahnya demikian. Nah, ini rumus yang ada di arithmetic mean, sehingga menghasilkan X sebesar 4,55%. Nah, sedangkan dengan tabel yang sama tadi, jika menggunakan geometrik, nilainya jadi 3,34. Ini perbedaannya tadi ya. Kalau tadi di rata-rata, kalau ini digeometrikan. Dikalikan, kemudian diakar pangkatkan dulu dengan relatifnya nanti di belakang. Nah, next slide ada menghitung risiko aset tunggal. Nah, tadi kan ada aset tunggal dan portofolio. Ini aset tunggal, ada varian dan deviasi standar. Apa itu? Varians itu tadi merupakan nilai risiko dari setiap efek, gitu, dari setiap aset, gitu. Nah, itu varian namanya. Oke ya, sehingga kalau ada efek yang kemudian berhubungan dengan aset yang lain, dia akan punya nilai varian. Nah, varians ini kemudian dihitung dengan relatif terhadap aset tunggal. Variannya sendiri dia harus menghitung lagi dengan aset tunggalnya, yang seperti yang saya bilang tadi, 1, sehingga dia menjadi koefisien variasi. Nah, itu namanya varians dan koefisien variasi. Dan risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Begitu. Nah, ini cara menghitungnya. Varian returns, ada R itu return I yang mungkin terjadi, kemudian probabilitas kejadian return adalah probabilitas tadi PR, atau R sebenarnya adalah return yang diharapkan, dan di sini ada variance return dan standar deviasi. Jadi varian returns tadi dihitung menggunakan return yang ke I yang mungkin terjadi. Jadi dia menghitung nilai asetnya sendiri, gitulah. Kurang lebih demikian itu ya. Untuk menghitung nilai varians. Nah, nanti setelah itu varians yang di akar, di standar deviasi itu dia yang diakarkan dengan nilainya sendiri, itu akan menjadi standar deviasi atau tingkat penyimpangan dari kemungkinan aset tersebut terjadi. Itu standar deviasi. Ini untuk tunggal. Nanti kalau portofolio tinggal dikalikan, gitu ya, seberapa banyak varian dan seberapa banyak standar deviasi. Ini contoh perhitungannya, bisa kalian baca nanti di slide kalian ya. Nah, ini lanjut, ada analisis risiko portofolio, di mana dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal,
kita dapat mengurangi resiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Nah, ini harapannya adalah kalau kita melakukan analisis risiko portofolio, kita dapat mengurangi risiko yang ada dalam varian, dalam dirinya sendiri, dengan cara menggabungkan dengan portofolio yang lain, ya, sehingga jadi membentuk nilai pasar. Gitu. Nah, logika ini juga dijelaskan bahwa mirip dengan risiko pengurangan prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi risiko dengan membuat sebanyak mungkin polis. Ini sama dengan yang tadi, ada risiko yang bisa didiversifikasi atau risiko khusus perusahaan, gitu ya. Ini ada terletak di tengah-tengah antara garis batas M. Nah, ini milik Markowitz. Nanti kita bahas. Standar deviasinya Markowitz itu punya nilai tertentu, gitu ya. Nah, itu QM ini di sini, ini menunjukkan milik Markowitz. Nah, ini portofolio. Nah, terus di tengahnya antara risiko pasar dan yang dapat didiversifikasi ini namanya adalah risiko yang bisa didiversifikasi. Ini beberapa rekomendasi dari jumlah saham dalam portofolio menurut beberapa sumber buku, itu ya. Ada Stephenson Jennings Fundamental of Investment pada tahun 89, 8 sampai 16 saham. Gitu. Kemudian berlanjut sampai dengan tahun 91, 20 saham. Ini masih sama. Cukup konsekuen, gitu ya, dalam arti bertahan lama. Ini lebih dari 20 tahun. Oh, hampir 100 tahun. 89. Hampir 100 tahun dia masih menggunakan dengan nilai nominal yang sama untuk rekomendasi minimal dalam portofolio. Nah, ini ada beberapa kasus di Indonesia dan Filipina tentang penelitian saham. Nah, pernah dilakukan oleh Tendelane di pasar modal Indonesia dan Filipina. Nah, ini cukup cukup terkenal nih ya penelitian ini di Indonesia dan Filipina, dan akhirnya memunculkan bahwa minimal di Indonesia itu 15 untuk pasar modalnya dalam hal diversifikasi tadi portofolio, dan 14 sedikitnya untuk di Filipina. Nah, kita masuk ke diversifikasi. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, investor melakukan diversifikasi untuk membentuk portofolio sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan. Nah, ya, jadi sebuah investasi akan bisa dikurangkan risikonya ketika dia melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi ini menurut buku di sini dijelaskan ada random dan model Markowitz. Kalau random, maka setiap investasi dapat dimasukkan acak, gitu. Saya misalnya, atau Anda sebagai mahasiswa yang awam, ketika mau melakukan diversifikasi random aja, mau ngambil sahamnya milik siapa misalnya, Gudang Garam dicampur dengan Bank Mandiri, nanti dicampur lagi dengan asuransi misalnya, itu boleh, tapi itu menggunakan diversifikasi random. Nah, kalau cara kedua menggunakan modelnya Markowitz, di mana aset yang dimasukkan berdasarkan informasi dan karakteristik set, gitu ya. Nah, ini cuman ada syaratnya dari menurut Markowitz tadi, di mana portofolio dihitung dari penjumlahan semua risiko aset, tapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio atau disebut dengan covariance. Nah, covariance sendiri adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak bersama-sama. Nah, tadi kita udah tahu variance, sekarang covariance. Nah, Markowitz ini menyarankan minimal ada dua portofolio yang diukur bersamaan dengan nilai ukuran absolut, sehingga mereka mengetahui dia akan berjalan bersama-sama atau tidak berjalan bersama-sama. Nah, ini syarat mutlak yang diminta Markowitz itu ya.
Sama mengukur covariance dalam perhitungan juga memperlihatkan besarnya korelasi antar aset. Nah, korelasi itu adalah pergerakan bersama atau relatif co-movement antara dua variabel. Jadi kalau yang satu menuju arah positif, yang satunya dengan positif misalnya. Nah, ini koefisien korelasinya berarti menunjukkan arah yang bersamaan. Tapi kalau yang berlainan atau mendekati menjauhi satu dengan lebih satu atau itu namanya yang berlainan, nah, bukan yang bersamaan koefisien korelasinya. Nah ini dia tadi plus 1 atau min 1 gitu ya, korelasi VS dengan penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi sempurna atau positif sempurna itu plus 1. Nah sehingga kalau dinilai plus 1 tadi saya bilang adalah korelasinya positif sempurna. Kalau mendekati 1 dan cenderung menjauhi dengan 1 itu tergantung positif sempurna atau mendekati positif sempurna atau negatif terhadap positif sempurna tadi. Gitu ya. Nah, lanjut ada korelasi dan manfaat pengurangan risiko. Di sini ada korelasi negatif sempurna, ini kebalikan yang tadi. Ditambah dengan dalam dunia nyata, tiga jenis korelasi ekstrim tersebut sangat jarang terjadi. Nah, karena risiko itu tidak mungkin bisa dihilangkan sama sekali. Ya, jadi pasti ada yang selalu mendekati 1 atau menjauhi min 1, tapi tidak pernah dapat 1 dan min 1 karena itu sangat jarang terjadi. Kalau itu terjadi maka pasarnya sudah sempurna ya. Tidak perlu ada pasar modal barangkali demikian. Nah, estimasi return portofolio itu sendiri rumusnya adalah ini W dikali R itu return I yang diharapkan ya. W itu weighted atau besaran yang diharapkan tadi dari beberapa portofolio dia punya bobot berapa. Nah, kan tadi di pasar modal kan punya sejumlah modal saham itu ya, efek. Maka itu punya bobot atau punya weighted yang bisa dihitung karena mereka semua sudah terdaftar. Kalau ada yang tidak terdaftar itu makanya tidak bisa dihitung. Itu tidak memiliki bobot weighted sehingga tidak mempunyai risiko yang berpengaruh terhadap pasar yang ada dalam pasar modal tadi. Ini contohnya, kalian bisa baca sendiri nanti ya. Nah ini sehingga estimasi dari risiko portofolio perlu memperhatikan tiga hal tersebut, yaitu varian sekuritas dia terhadap dirinya sendiri tadi, efek, kemudian covarian satu sekuritas dengan sekuritas yang lain berhubungan negatif atau positif, dan bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Lagi-lagi ini contohnya weighted standar deviasi portofolio. Kalau yang tadi tunggal ini jadi portofolio ya, masing-masing dibobotkan. Nah, ini rumusnya sampai dengan ini contohnya. Nah, bagaimana dengan aset yang dimasukkan dengan portofolio lebih dari 2 aset atau sekuritas? Nah, jadi lebih rumit karena rumusnya jadi makin panjang. Nih, weighted-nya nanti dikalikan lagi dengan yang ketiga. Yang 1, 2 dikalikan dengan yang bobot aset yang ketiga nanti juga dibobotkan sendiri untuk menghitung risiko portofolio dalam kasus sekuritas. Nah, demikian terus selanjutnya sampai demikian ini ya. Nah, sampai ketemu nilai yang kurang lebih demikian. Kalau asetnya 10 ya weighted-nya berapa kali tuh. Nah, ini estimasi risiko portofolio. Ini salah satu contoh yang dipakai oleh Markowitz dalam menghitung. Nah, termasuk nanti Markowitz juga mengungkapkan bahwa di situ ada risiko yang paling minim gitu. Risikonya, contohnya misalnya surat utang negara, karena itu ditanggung oleh negara. Sehingga punya bobot yang paling kecil. Kalau misalkan perusahaannya bangkrut, surat utang negaranya kalau negaranya bangkrut, maka yang menukar adalah perusahaannya, negaranya. Nah, karena ditanggung oleh negara. Sehingga kalau banyak yang membeli surat utang negara Bank Indonesia ketika Indonesianya resesi atau perusahaannya negaranya bisa inflasi, dijual, masa negara mau dijual? Enggak ya. Nah, cuman itu dalam konsep portofolio pasar
modal, ya, itu tadi dibilang risikonya paling kecil. Demikian. Nah, lalu ini model indeks tunggal Markowitz. Kok Markowitz ini mirip model yang lain dari Markowitz. Kalau yang tadi Markowitz menggunakan tabel yang seperti itu, yang ini yang menemukan adalah William Sharp gitu ya, dengan model indeks tunggal, yaitu mengaitkan return setiap aset dengan indeks pasar. Nah, RM ini dimaksudkan adalah indeks pasar. Nah, jadi aset tertentu yang mau dihitung tadi dikalikan dengan standar deviasi oleh pasarnya sendiri. Nah, tadi ada beta risk atau resiko yang tidak dapat diversifikasi misalnya. Nah, ini termasuk dari salah satu risiko pasar yang bisa dipakai untuk menghitung model indeks tunggal. Nah, ini yang terakhir, perhitungan model risiko yang mempengaruhi return sekuritas dalam model indeks tunggal, yaitu komponen risiko yang mempengaruhi return sekuritas yang terkait dengan keunikan dilambangkan dengan alfa 1, lalu yang berkaitan dengan pasar namanya beta 1, gitu ya. Ini simbol-simbol aja. Kalau alfa itu uniqueness perusahaan, setiap perusahaan punya keunikan sendiri, itu disimbolkan dengan alfa. Kalau pasar namanya beta. Demikian guys, meeting kita untuk gitu ya. Untuk pertemuan di sesi risiko. Nah, saya harap kalian mencari sumber yang sebanyak-banyaknya, karena tadi hanya ringkasan, sehingga bukan nggak bisa dipakai sebagai acuan untuk menghitung semua hal, untuk mengetahui semua hal. Baru ada 2 tadi, Markowitz dan model indeks tunggal. Masih banyak model-model yang lain yang nanti juga akan dibahas, salah satunya. Nanti di my class pun ada itu ya, ada Black-Scholes model untuk menghitung option misalnya. Lalu ada risiko beta itu ya. Nah, itu kalian saya harap membaca sendiri, dan seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan saya akan berikan sesi itu di chat atau question and ask gitu ya, di forum. Nanti Anda boleh bertanya di situ sesuai dengan jam mata kuliah kita, dan saya akan memberikan jawaban mungkin real time langsung atau hari berikutnya ketika saya pas sedang tidak ada kegiatan lain gitu. Ya saya harap sih nggak ada kegiatan lain, cuman ya harap dimaklumi karena tugas seorang dosen tidak hanya mengajar, sedangkan kalian yang berwajib untuk melakukan pelajaran gitu ya. Anda sudah diberikan kebebasan untuk belajar, sehingga kalian boleh belajar dimanapun. Tapi konsekuensinya harus bertanggung jawab terhadap tugasnya tersebut. Gitu guys, pertemuan dengan saya di sesi ke berapa ya? Saya agak lupa. Kalau nggak salah ini mungkin sesi ke-11. Nanti kalian bisa cek tentang return dan resiko. Sekali lagi, saya ucapkan selamat belajar. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya harap kalian bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan sedikit ini dengan sebaik-baiknya, dan ada feedback gitu nanti di belakangnya. Jika ada pertanyaan silahkan. Itu ya guys, mungkin saya nggak bisa menjawab semuanya, tapi saya hanya memberi kisi-kisinya aja. Mungkin ada jalan lain dalam menjawab tersebut, saya akan juga coba cari jalan solusinya. Itu sekian dari saya, semoga ini membantu. Saya pamit undur diri, stay safe, stay healthy dari virus corona ini, maupun kedepannya tentunya ini akan berlangsung dengan sangat panjang, sehingga saya harap kalian tetap sehat, dan doakan juga saya sekeluarga sehat baik-baik semua ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.